Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Muhammad Harisa Hadian akan menjelaskan proyek geometri transformasi saya, yaitu membuktikan teorema 7.2 dari bab 7, yaitu setengah putaran atau half turn, dengan dosen pengampu yang terhormat Dr. Andes Dr. Bahara Setiawan MSI dan Ibu Raffiantika Megahnia Prihandini SPD MSI. Perkenalkan, saya Muhammad Harisa Hadian dengan NIM 21021010132. Untuk teoremanya yaitu teorema 7.2 yang berbunyi jika G dan H adalah garis yang tegak lurus, maka pencerminan terhadap G lalu yang dicerminkan terhadap H sama dengan pencerminan H lalu dicerminkan kembali terhadap G. Untuk pembuktian secara teoritisnya diketahui garis G dan H ini tegak lurus, dan akan dibuktikan bahwa pencerminan dari sebuah titik terhadap garis G lalu dicerminkan kembali terhadap garis H akan sama dengan garis pencerminan suatu titik terhadap garis H lalu dicerminkan kembali terhadap garis G. Lalu untuk pembuktiannya, pertama kan sudah diketahui garis G dan garis H itu saling tegak lurus dan memiliki titik perpotongan di A. Lalu dari definisi setengah putaran, yaitu definisi 7.1, terdapat dua keadaan, yaitu yang pertama jika P sama dengan A, dan keadaan yang kedua atau kasus yang kedua jika P tidak sama dengan A. P di sini yaitu sebuah titik sebaran titik dan A ini titik putarnya. Jadi untuk keadaan yang pertama itu jika P sembaran titik itu sama dengan titik putarnya, yaitu titik A, maka dapat diketahui bahwa pencerminan terhadap G lalu dicerminkan kembali terhadap garis H karena P-nya itu maka pencerminan terhadap garis G dan pencerminan terhadap garis H untuk titik P yang sama dengan A itu sama dengan pencerminan terhadap garis G terhadap titik A sama dengan A. Kan untuk pencerminan terhadap seperti definisi dari pencerminan, jika pencerminan dari sebuah titik putarnya, maka akan mencerminkan ke titik itu kembali atau sifatnya itu identitas. Demikian pula dengan pencerminan terhadap garis H lalu dicerminkan kembali terhadap garis G untuk titik A itu sama dengan pencerminan terhadap garis H untuk titik A sama dengan A. Jadi sama untuk yang ini dengan ini, jadi sama-sama menggunakan sifat identitas sehingga diperoleh untuk MG MHA itu sama dengan MH MG A sama dengan A. Jadi untuk yang keadaan pertama sudah terbukti teorema 7.2. Lalu untuk yang keadaan 2, jika titik P sembaran titik P itu tidak sama dengan titik putarnya atau titik A. Jadi bisa kita misalkan bahwa titik P itu X, Y, maka pencerminan terhadap G lalu dicerminkan kembali terhadap H untuk titik P akan sama dengan MG MH, kita substitusikan titiknya ya X, Y, lalu MH X, Y ini akan sama dengan negatif X, Y. Jadi pencerminan terhadap G dari negatif X, Y itu akan sama dengan negatif X, negatif Y. Jadi pencerminan MGMH ini akan terhadap titik P, X, Y akan menghasilkan titik negatif X, negatif Y. Begitu pula yang di bawah, jadi pencerminan terhadap garis H terlebih dahulu lalu dicerminkan kembali ke terhadap garis G untuk titik P, X, Y akan menghasilkan pula titik negatif X,
negatif Y, sehingga diperoleh persamaan MG MH dari titik P akan sama dengan MH MG dari titik P, yaitu titik negatif X, negatif Y, sehingga dari keadaan yang pertama dan keadaan yang kedua akan membuktikan teorema 7.2 ini, yaitu MG MH sama dengan MH MG. Lalu selanjutnya kita akan membuktikan teorema 7.2 ini menggunakan GeoGebra. Jadi kita akan mengilustrasikannya menggunakan bantuan aplikasi GeoGebra ini. Sesuai pembuktian yang tadi, terdapat untuk membuktikan teorema 7.2 ini terdapat dua keadaan. Jadi kita akan membuktikan menggunakan GeoGebra untuk yang keadaan pertama dulu, yaitu jika P sama dengan A. Jadi sesuai yang diketahui, terdapat dua garis yang saling tegak lurus. Jadi kita bisa menggunakan template yang ada di GeoGebra ini, yaitu perpendicular line. Kita pilih satu titik 1,1 dan tegak lurus terhadap ini. Dan jadi sudah ada dua garis yang tegak lurus. Ini kita rubah namanya jadi garis H. Jadi sudah ada dua garis G dan H yang tegak lurus di titik A. Perpotongannya di 1,1. Lalu terdapat karena pada keadaan pertama itu sembaran titiknya itu sama dengan sama dengan titik putarnya, atau P sama dengan A, maka kita akan buat titik baru pada titik ini juga. Atau bisa kita tuliskan P sama dengan 1,1. Jadi sudah ada dua titik di sini, ada titik P 1,1 yang sama dengan titik putarnya. Lalu untuk tahap selanjutnya kita akan mencerminkan titik P ini terhadap garis G. Kita bisa menggunakan fitur yang ada di GeoGebra ini, yaitu reflect about line. Jadi kita klik titiknya, titik P akan dicerminkan atau direfleksikan terhadap garis G terlebih dahulu, sehingga didapatkan P aksen yaitu 1,1. Lalu P aksen ini akan dicerminkan kembali terhadap garis garis H, sehingga akan menghasilkan P double aksen yaitu 1,1. Sehingga sudah didapatkan untuk pencerminan yang pertama MG MH itu menghasilkan titik P double aksen 1,1. Lalu selanjutnya kita kembali ke titik P dan akan direfleksikan ke garis H terlebih dahulu. Sehingga akan menghasilkan P1 aksen yaitu MH dari titik P. Lalu titik P1 aksen ini akan dicerminkan kembali ke garis G. Ini dicerminkan terhadap garis dan P1 aksen ini akan dicerminkan terhadap garis G, akan menghasilkan titik B reflect dari P1 aksen terhadap garis G. Ini kita akan ganti terlebih dahulu namanya jadi P aksen double aksen. Sehingga sudah sama formatnya, jadi akan menghasilkan P1 double aksen. Kita bisa lihat di sini bahwa P double aksen dari
PP double aksen itu 1,1 dan P1 double aksen itu juga 1,1, sehingga bisa disimpulkan bahwa MG MH dari titik P itu 1,1 dan MH MG dari P itu 1,1, sehingga bisa kita tarik kesimpulan bahwa MG MH sama dengan MH MG sama dengan 1,1, sehingga untuk keadaan yang pertama sudah terbukti. Lalu kita buat file baru, password. Kita buat yang baru, buat baru untuk keadaan yang kedua, yaitu P itu tidak sama dengan A. Sehingga kita akan buat garisnya terlebih dahulu yang tegak lurus. Bisa kita tuliskan X sama dengan 0 dan garis Y sama dengan 0, yang akan mewakili garis G dan H-nya. Ini kita rename garis H dan ini garis ini bisa diberi warna merah, lalu garis G-nya bisa diberi warna biru. Nah, sudah ada dua garis yang tegak lurus, yaitu garis G dan garis H. Setelah kita membuat garis G dan H yang saling tegak lurus, maka kita akan buat juga titik perpotongannya, yaitu di 0,0. Kita sebut A. Karena pada keadaan yang kedua itu P tidak sama dengan A, maka kita buat sembaran P atau sembaran titik P X, Y. Kita akan gambarkan P itu di 1,1. Ini kita di rename dulu titik. Untuk tahap selanjutnya kita akan merefleksikan titik P ini terhadap garis G, sehingga didapatkan P aksen di 1, negatif 1. Lalu akan dicerminkan kembali terhadap garis H, sehingga akan menghasilkan P double aksen, yaitu negatif 1, negatif 1. Untuk yang MG MH sudah didapatkan bahwa MG MH dari titik P 1,1 akan menghasilkan titik negatif 1, negatif 1. Lalu selanjutnya ini bisa kita hapus terlebih dahulu. Lalu kita akan kembali ke titik P dan merefleksikannya terhadap garis H terlebih dahulu. Direfleksikan terhadap garis H akan menghasilkan P1 aksen, yaitu di negatif 1,1. Lalu titik P1 aksen ini akan direfleksikan kembali ke garis G. Direfleksikan terhadap garis G, sehingga akan menghasilkan B. Kita rename dulu menjadi P dan P double aksen, sehingga kita dapatkan P1 double aksen itu negatif 1, negatif 1, sehingga dari MH MG dari titik P1,1 akan menghasilkan negatif 1, negatif 1. Jadi dari P double aksen dan P1 double aksen itu sudah sama, sehingga bisa kita simpulkan MG MH dari P itu sama dengan MH MG dari P, yaitu sama dengan negatif 1, negatif 1. Jadi dari dua pernyataan atau dua kasus tadi sudah terbukti, sehingga untuk teorema 7.2
ini terbukti MG MH sama dengan MH MG. Untuk video kali ini sekian. Mohon maaf jika ada banyak kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.